Iya, ini menarik saya. Tadi yang disebut sebagai ada tiga hal tadi yang rukun iman, Islam dan ihsan. Nah, dimensi ihsan ini kadang-kadang orang kurang dielaborasi di dalam kehidupan sehari-hari. Orang terlalu banyak mementingkan, bukan mementingkan, maksudnya orang lebih sering mengingat rukun Islam dan rukun iman, tetapi dimensi ihsan di dalam kehidupan sosial tuh justru orang lupakan. Padahal efeknya ketika orang beriman dan dia berislam, itu kan harusnya mengejawantah itu tadi kepada kehidupan sosial tadi. Jadi bertetangga itu ya kudu ya perlu asik gitu loh, perlu perlu saling, istilah orang Jawa tuh tepo seliro, perlu saling Betul, bertenggang rasa. Nah ini yang kadang-kadang betul. orang lupa Pak Kiai. Apa namanya, artinya gini, kita perlu pemuka agama, kita perlu ustadz-ustadz yang terus mengingatkan kita di musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid, yang mengingatkan warga itu loh, mengingatkan umatnya di sekitar ini untuk ya itu untuk bermasyarakat secara, karena bukan untuk malah terlibat di dalam provokasi, bukan malah memanas-manasi. ini, ini ini kan PR kita sih, kita PR kita semua mungkin NU dan Agama di tengah masyarakat yang memiliki wawasan yang lengkap soal bagaimana cara beragama yang baik dan benar. Itu jarang sekali, mah. Jarang ya ya banget. Banyak yang ada itu hanya kemudian terlibat pada populisme beragama, konsumerisme beragama. Pokoknya yang populer yang mereka ikut ngomong gitu loh. Walaupun kemudian itu jauh dari ajaran agama yang sesungguhnya gitu loh. Nah ini yang jadi ya PR ya kita sebetulnya bersama-sama. Kalau kita ngomong di tempat seminar, di tempat-tempat yang enak ber-AC itu enak. Tapi kalau udah kita masuk ke kampung-kampung, kita akan temukan ternyata sebetulnya yang perlu kita benahi itu bukan masyarakat, tapi elit-elitnya yang menguasai mereka, yang cara berpikir mereka itu tidak literatif gitu loh, atau iliterasi. Mereka itu hanya yang mengandalkan kultur bahwa mereka itu dianggap sebagai tokoh agama, tapi tidak memperkaya diri dengan kualitas keilmuan keagamaan yang baik dan benar. Sehingga memang yang betul. mereka ajarkan itu kurang mendalam gitu loh. Atau Iya, sebaliknya ada yang tahu bagaimana cara beragama yang baik dan benar, tapi tidak berani menyuarakannya secara lantang karena justru takut ditinggal oleh jamaahnya gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, saya secara pribadi termasuk orang yang sangat prihatin gitu loh, bahwa Islam sebagai agama yang dalam pandangan saya ini sangat beradab, sangat humanis, sangat menghargai perbedaan, tapi seringkali ditampilkan sebaliknya gitu. iya, iya, Saya iya. sangat prihatin gitu. Maka sebetulnya Ya haruslah betul. kita itu punya gerakan. Bukan gerakan yang pada level seremonial, tapi juga mampu menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah. Iya, iya, iya. Memang betul. PR-nya memang betul-betul di tokoh masyarakat ya, di tokoh agama, di level yang paling rendah ya, di Iya kampung-kampung segala betul. macam. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di level paling bawah. Ini ada pertanyaan Ya. Pak Kiai dari teman kita. Sebentar, saya harus cek dulu. Ini ada pertanyaan dari Fariz Abian. Fariz Abian ini tanya soal, mohon pencerahan bagaimana upaya memaintain ikhlas khususnya kondisi iman sedang turun dan orang yang kita sayang seolah-olah memprovokasi kita agar lepas kontrol dan emosi. Ulangin Mas, ini Bentar, iya. Bagaimana bagaimana cara kita, oke, bagaimana cara kita memaintain ikhlas supaya khususnya saat kondisi iman sedang turun dan orang yang kita sayang seolah-olah memprovokasi kita agar lepas kontrol. Jadi memaintain iman itu bagaimana saat diprovokasi orang lain? ya baik, 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 baik. Itu tadi saya sudah Faris mengutip Abia. hadis Nabi. Ada nabi, ada apa namanya hadis yang sudah saya kutip itu, kata Nabi Muhammad itu, mansom apa asyamu junnatun, puasa itu perisai diri, perisai jiwa agar kita itu tidak apa namanya atau mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif. Fala yarfus Ya, fala yarfus wala yajhal. Orang yang berpuasa itu jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh.
Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia atau menantang dia, maka falyaqul inni shaim. Orang yang berpuasa itu hendaknya dia sadar bahwa dia sedang puasa sehingga tidak merespon provokasinya, tantangannya, caci makinya. Puasa ini memang madrasah. Dia itu institusi pendidikan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini kita disuruh lapar di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita diajarkan untuk menahan dan mengontrol emosi. Padahal secara psikologis orang yang lapar itu gampang marah. Betul nggak? Iya. Orang lapar, orang betul, itu gampang marah. Maka ketika kita sedang berpuasa, berhadapan dengan provokasi, yang tadi bahkan provokasinya itu dari yayangnya, orang yang kita sayang itu. Ya tentu kita harus kembali, oh iya ini bulan Ramadan. Memang ini saat dimana saya itu harus mendidik jiwa saya untuk menjadi orang yang sabar. Sehingga ketika kita nanti di luar bulan Ramadan, dalam keadaan yang tidak lapar, kita lebih mampu mengontrol emosi kita. Jadi ini memang kesadaran individual gitu, yang tidak bisa diajarkan secara detail. Oh kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi kesadaran individual bahwa bulan Ramadan ini adalah institusi pendidikan, terutama pendidikan bagi nafsu kita. Bagaimana kita mampu mengontrol emosi gitu loh. Jadi walaupun diprovokasi tetap sadar. Iya betul. Oke, Pak Kiai Taufik, ini ada satu lagi nih. Ada satu lagi dari teman kita ini, dari Khairuddin namanya. Pak Kiai ingin bertanya, terkadang saya mendalami amalan karena berharap usaha saya dan kaya raya, Pak Kiai. Ikhlas atau tidak yang seperti itu? Ya, itu bukan soal ikhlas atau tidak. Itu tidak salah yang seperti itu. Nah, pada level pemahaman spiritual, orang seperti itu berarti kalau dalam konteks sufi itu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu baru menggunakan asma'nya Allah. Ar-Razzaq. Asma'nya Allah. Jadi ada orang itu mendekatkan Allah itu pada asma'nya, pada sifatnya, pada zatnya. Yang paling tinggi itu pada zatnya. Kalau orang amalan, minta sukses, minta kaya, itu berarti dia sedang mendekatkan Allah dalam konteks namanya Ar-Razzaq. Ya Allah, Maha pemberi rezeki, sukseskanlah usahaku, berikanlah aku keuntungan yang besar. Itu masih mendekatkan diri, namanya Allah. Nah, level kedua nanti ada orang itu yang mendekatkan diri itu dalam level perbuatan Allah, af'al, perbuatan Allah. Jadi dia tidak meminta secara spesifik, tapi akan mengatakan bahwa dia terserah engkau ya Allah, apa yang baik untukmu berikanlah kepadaku. Aku tidak minta rezeki, tidak minta pacar, tidak minta anak, dan lain sebagainya. Tapi terserah Allah. Itu berarti mendekatkan diri pada level perbuatan Allah. Jadi begitu. Al-Qadir, Maha Kuasa. Qudroh, Al-Iradah, Maha Kehendak. Allah punya kehendak. Sifat Allah ini. Nah, yang terakhir itu adalah orang yang mendekatkan diri pada level zatnya Allah. Nah, ini sudah tidak berpikir apa-apa kecuali Allah. Allah mau kasih apa enggak, terserah. Bahkan dia tidak minta apapun, bahkan tidak minta ampunan, tidak minta surga. Yang dia minta hanya aku ingin dekat padamu. Nah, jadi saya mengatakan orang yang tadi melakukan amalan pengen kaya dan lain sebagainya, itu level ibadah atau level kesadaran spiritualnya itu baru menyentuh nama Allah. Belum menyentuh sifat Allah, apalagi zatnya Allah. Ya, gitu. Dan itu tidak salah. Cuman juga jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang tidak rasional. Bahwa hukum alam ini adalah hukum Allah yang dalam bahasa agama disebut dengan sunatullah, itu mengajarkan. Kalau orang ingin kenyang, makan. Orang ingin pinter, belajar. Orang ingin kaya, ya kerja keras dengan berbagai trik-triknya gitu loh. Kerja keras dengan berbagai ilmunya itu. Jadi doa itu hanya sandaran spiritual supaya mental kita itu kuat dalam menghadapi hidup. Nah, sekali lagi, untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kerja yang keras dan kerja yang cerdas. Dan itu hukum Allah, itu bukan hukum manusia. Yang dalam bahasa agamanya disebut sunatullah itu. Artinya kadang-kadang saya juga mengatakan kalian atau siapapun tidak perlu berdoa gitu loh.
Maksudnya tidak perlu berdoa kalau memang dia sudah melakukan kerja yang baik, yang keras, yang cerdas untuk mendapatkan rezeki. Itu sudah bagian dari kepasrahan menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah yang kemudian terbingkai dalam apa yang kita kenal dengan sunnatullah. Seperti kembali lagi secara sederhana, ingin kenyang makan, ingin pintar belajar, ingin dapat rezeki yang banyak ya kerja keras. Ini sunnatullah gitu. Iya. Jadi ada ikhtiarnya, bukan cuma sekedar berdoa untuk ini dan itu segala macam, tapi ada usaha yang dijalankannya, ada ikhtiar yang dijalankan oleh manusia. Nah, kadang-kadang manusia ini pakai kenapa pertanyaan itu muncul, karena kebanyakan manusia ini kan kurang yakin. Jadi selain bekerja, selain bekerja, dia juga putus-putus ini. Suaranya putus-putus. Tadi saya nggak dapat dengar suara Pak Kiai Taufik. Ikhtiar itu sangat penting untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ingin pintar belajar, ingin makan, ingin kenyang makan, ingin punya uang ya kerja. Nah, doa kita itu supaya mental dan spiritualitas kita itu punya sandaran kepada Allah, supaya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak sombong, tidak angkuh, dan kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak gampang putus asa atau stres. Iya. Betul. Nah, oke. Semoga tadi menjawab, Merudin. Itu kalau yang tadi pakai Taufik bilang itu yang level 1, 2, 3 itu bisa ya kita sebut sebagai level ikhlas. Level ikhlas itu tadi. Bisa nggak disebut sebagai level-level ikhlas itu? Iya, sama level ikhlas itu ya seperti yang pernah saya jelaskan juga. Level ikhlas itu ya seperti yang tadi itu udah saya jelaskan itu. Ya, oke. Nah, ini ada satu lagi, ada satu siapa nih? Fahri Zain. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ketika kita melakukan ibadah itu kita termasuk orang yang ikhlas? Gampang itu, cara mengetahuinya itu gampang. Kita beribadah, kemudian ibadah itu tidak membuat saya merasa menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, bahkan dari orang yang tidak beribadah atau dari orang yang gemar maksiat, berarti ibadah kita itu ikhlas. Yang tidak ikhlas itu akhirnya melahirkan kesombongan. Oh, saya udah ibadah, maka ibadah saya ini membuat saya lebih baik dari orang lain. Nah, orang yang sombong biasanya tanpa disadari suka mengejek, suka menghina, bahkan mencaci maki orang karena merasa dirinya lebih baik. Ya kayak fenomena orang berjilbab itu. Gara-gara berjilbab kemudian merasa punya hak untuk mengejek, menghina orang yang tidak berjilbab. Itu berarti berjilbabnya tidak ikhlas. Betul. Kalau mau berjilbab ya berjilbab aja, nggak perlu kemudian mencela, menghina, merendahkan orang yang tidak berjilbab. Gitu. Iya. Nah itu memang fenomena pakaian terburuk adalah pakaian yang membuat pemakainya merasa lebih beriman dari orang lain. Itu pakaian paling buruk. Itu dia yang apa namanya, yang sering sekali muncul di sekitar kita itu soal seseorang menjadi merasa lebih baik dari yang lain. Ketika tadi Pak Kiai Taufik bilang berjilbab, kemudian beribadah ke masjid segala macam, itu dia merasa lebih suci. Nah, memang betul tadi yang disampaikan. Kalau pertanyaannya adalah kapan kita bisa mengukur ibadah kita menjadi sebagai ibadah yang ikhlas? Ya udah, kita melepaskan aja seluruhnya bahwa beribadah itu memang betul-betul efeknya pada diri kita dan orang lain. Jadi tidak merasa tadi menjadi lebih baik lagi, tidak merasa sombong, karena ketika itu tipis soalnya Pak Kiai. Tipis itu maksud saya kita tuh penting sekali kita itu selalu fokus pada pengalaman spiritual individual kita gitu. Pikiran kita tadi
memang inilah yang saya maksud dengan kalau dalam tradisi sufi itu namanya al-bahsu anil haqaiq wal ya'su mimma indal khalaiq. Selalu memiliki kecenderungan mencari kebenaran gitu. Walaupun itu ada di dalam pikiran kita, mencari kebenaran dan kebenaran. Jadi tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, wacana apapun yang ada di sekitarnya. Memang menjadi orang yang beragama secara substantif itu membutuhkan fokus kesadaran yang mendalam dan juga continue, dan itu biar saja hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu loh. Tapi dampaknya nanti dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Gitu. Nah, ini udah masuk pada level tasawuf sebetulnya kalau udah begini. Level tasawuf, betul sekali level tasawuf. Artinya gini, kita memang harus melatih diri kita menjadi levelnya itu bukan lagi pada level-level yang awam, yang ma'rifat, yang biasa, tetapi kita meningkatkan diri kita menjadi levelnya menjadi lebih baik. Karena artinya kita kan nggak mungkin beribadah tuh di level yang sama terus gitu loh. Artinya kita harus meningkatkan. Sama kayak orang sekolah kita mau SD terus. Meningkatkan kualitas kita. Oke, terakhir Pak Kiai, ini soal apa namanya tadi, soal apa tadi pun prasyarat sudah, bagaimana cara meraihnya ya sudah. Nah, terus bagaimana, ini pertanyaan soal bagaimana menghindari apa ya, semacam provokasi atau godaan orang untuk merasa lebih mulia. Mungkin ada berapa, mungkin sekaligus penutup terakhir. Gini loh, kita ini kalau ingin menghindarkan provokasi dari perasaan lebih mulia, itu harus ingat secara hakiki, pada hakikatnya ini sekali lagi ilmu tauhid. Pada hakikatnya yang ada itu cuma Allah. Maka sifat wajib bagi Allah yang 20 itu ada, yaitu wujud, ya kan? Wujud itu artinya ada. Kita ini ada, tapi kita kalau dalam bahasa Arab tidak bisa disebut wujud. Kita disebut maujud. Artinya apa? Kita ini diadakan. Gitu. Bukan ada, yang ada itu hanya Allah. La wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita ini tidak ada. Kita ada karena kita diadakan. Maka dalam bahasa Arab itu kita itu disebut maujudun, bukan wujud. Artinya maujud itu artinya ada. Apa diadakan? Kenapa diadakan? Ya karena pada hakikatnya kita ini tidak ada. Kita ada sekarang ini, yang ganteng, yang pinter, yang kaya, itu diadakan. Dan itu sementara gitu. Suatu saat akan hilang, suatu saat itu akan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang menyadari itu dengan baik dan benar, pasti tidak akan gampang terprovokasi oleh apa yang kita hadapi tentang soal perasaan lebih beriman. Karena apapun yang kita lakukan, yang kita miliki, hakikatnya adalah Allah yang kasih gitu loh. Kita menjadi orang yang pintar, kita bisa menjadi orang yang berpikir jernih, itu Allah yang kasih gitu loh. Karena apa? Kita ini hakikatnya tidak ada, kita ada karena diadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada itu ada, bahkan sebelum kata ada itu ada. Apa yang mau kita sombongkan? Iya, betul. Pasrah aja. Ya pada level terakhir sebagai penghayat kesucian, di akhirat nanti ketika orang ribut tentang surga neraka, saya akan bilang sama Allah, terserah engkau ya Allah, mau dimasukin kemana juga saya ikhlas, yang penting semuanya atas ridhomu ya. Gitu. Iya, betul. Iya, teman-teman sekalian, tidak terasa ini kita udah di ujung acara. Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang saya kira tadi dengar nggak omongan saya terakhir? Iya. Dengar. Jadi terserah kita mau dimasukkan ke dalam apa, ya yang penting ikhlas saja gitu kan. Iya. Bagian itu. Yang penting Allah ridho aja sama kita. Allah mau taruh kita di neraka atau di surga. Ini level terakhir ya. Level kita nanti di akhirat ketika orang ribut. Oh saya surga, lu neraka, lu. Saya sih terserah Allah lah. Allah mau taruh saya di mana. Yang penting Allah ridho gitu. Iya, Allah ridho. Nah, ridhoan Allah ini yang paling penting sebetulnya Pak Kiai ya. Kuncinya itu saya kira dalam beberapa kajian keagamaan juga yang memang yang kita cari adalah keridhaan Allah. Level kita ini memang level biasa. Makanya kalau saya pernah cerita sama orang, kita tuh bukannya levelnya Robi Ahladawiyah atau levelnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketika ditanya seseorang untuk apa namanya di mana harta kamu sama ada satu kisah bercerita seorang perampok datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani
Kemudian katanya, di mana harta kamu? Dikasih tahu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya, kenapa kamu kasih harta kamu? Kan saya mau mencuri. Ya karena oleh ibu saya disuruh jujur, saya nggak boleh bohong sama orang lain. Bahkan harta yang dia punya itu dikasih sama ibu. Nah, setelah itu yang saya tahu, yang saya dengar kisahnya, saya baca kisahnya, si perampok itu bahkan menjadi orang yang bertaubat karena dia nggak tahan melihat Syekh Abdul Qadir Jailani sedemikian ikhlasnya, sedemikian jujurnya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, diajarkan oleh orang tuanya, dilakukan seperti itu. Atau level kita memang bukan seperti Lobi Al-Adawiyah yang tidak mengharapkan surga. Kalau dia masih mengharapkan surga, maka harapkan surga bagiku. Kita levelnya bukan itu, tetapi kita bisa sampai gini. Jangan bilang kita levelnya bukan itu. Level saya itu, gitu loh. Level saya itu. Tapi saya tidak ingin mengumbar ke orang, gitu loh. Nggak pengen norak, biar itu bagian dari renungan saya, gitu. Jadi saya itu ya dalam kehidupan ya biasa-biasa. Itu ada dalam pikiran saya, gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai Taufik Damas, ini sore yang sangat mencerahkan. Mudah-mudahan puasa kita ini memberikan menjadikan kita menjadi manusia yang ikhlas. Kita bisa mengikuti trennya para sufi, kita bisa sampai ke ke levelnya para sufi karena ibadah itu betul-betul amin. hanya diarah penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Saya kira itu, terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian, terutama Pak Kiai Taufik Damas, waktunya terima kasih banyak. Ada gangguan-gangguan sedikit, alhamdulillah poinnya kita dapat, poin pentingnya kita dapat dari kajian virtual kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi jam 4 di channel yang sama. Kita akan besok bertemu dengan Kang Wahyuni Nafis, Ketua Nurhalis Masjid Society. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, terima kasih atas segala komentarnya. Semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.